Bab 1311. Senior Motu, Xia Jiuchen, terimalah tantanganku. 10 menit kemudian, darah Jiuchen Shengzi menyembur deras akibat pukulan itu, dan dia terlempar seperti anjing mati. Tidak. Kenapa ini terjadi? Kekuatanku setara dengan Dewi Langit, kenapa dia bisa melewati pos pemeriksaan, dan aku dipukuli begitu keras hingga tak mampu melawan? Berisik. Junior bodoh, apakah kau ingin memanfaatkan luka seriusku? Kau tahu bahwa aku bisa memulihkan sebagian kecil lukaku dalam waktu singkat dengan bantuan sumber tanah suci ketujuh. Cukup dengan menunjukkan kekuatan penguasa kosmik tingkat tinggi, kau tidak punya kesempatan. Jika kau ingin menembus levelku, kau harus menunjukkan kekuatan sebenarnya. Kata penguasa tanah iblis dengan nada menghina. Senior Motu, Junior Kalacakra, terimalah tantanganku. Bergeraklah. Kunci waktu. Putra Kalacakra adalah sosok yang luar biasa begitu ia bergerak. Ia menggunakan hukum waktu untuk secara paksa mengunci satu sisi ruang dan waktu, dan hampir membunuh penguasa tanah iblis dalam waktu kurang dari 1 detik. Setelah 1 detik, tatanan waktu dipulihkan. Tubuh penguasa iblis yang terbunuh roboh, tetapi detik berikutnya, tubuh yang roboh itu kembali terbentuk. Hukum waktu benar-benar luar biasa, tetapi sayangnya, kau masih terlalu lemah. Kau bisa mengunci satu sisi ruang dan waktu, bahkan penguasa alam semesta pun tidak bisa melepaskan diri dari belenggu waktu, tetapi kau tidak bisa membunuh tubuh asli dari tempat ini dalam 1 detik. Tubuh asli dari tempat ini adalah pasir ribuan mil ini. Dengan inkarnasi, bagaimana mungkin kau bisa melukai tempat ini? Segera. Putra Kalacakra dipukuli hingga muntah darah. Seperti anjing mati yang dibuang. Selanjutnya, 1 jam kemudian, semua putra Tianjiao yang datang untuk menerobos penghalang dipukuli habis-habisan dengan hidung memar dan wajah bengkak. Satu persatu hampir disiksa sampai mati. Lao Zikao, bukankah si pencuri tua dari tanah iblis ini seorang patriark? Dia begitu lembut pada para gadis, bahkan Lan Xingyue, Zilan, dan Long Yan, yang merupakan novis tingkat 3 galaksi, telah dimasukkan ke tanah suci ke-8. Tetapi dia kejam padaku. Kesombongan tak tertandingi yang benar-benar membuktikan dirinya dengan kekuatan, ini sama sekali tidak adil. Penguasa tanah iblis seharusnya tidak sengaja berpihak. Sebagai penguasa alam semesta yang tak terkalahkan, dia juga berasal dari ras asing. Tubuhnya bukanlah makhluk hidup dari daging dan darah. Jenderal Dewa, Anda tidak akan sengaja memihak anak-anak dari keluarga manapun. Putra Kalacakra menganalisis secara rasional. Dengan cara ini, gadis-gadis itu benar-benar memasuki tanah suci ke-8 karena keberuntungan, dan mereka kebetulan bertemu dengan penjaga gerbang di saat terlemah mereka. Mungkin memang begitu. Takdir adalah hal yang paling misterius di dunia ini. Terkadang keberuntungan benar-benar merupakan semacam kekuatan. Kata-kata itu terbagi menjadi 2 bagian. Chen Yuan, Lan Xingyue, Zilan, Long Yan, Mudan, Yao Xiaoqi, Huo Linger, dan Dewi Langit 8 orang. Setelah berturut-turut memasuki tanah suci ke-8, mereka langsung muncul di sebuah altar. Ada total 10 kolam darah di altar ini. Setiap kolam darah berukuran sekitar 10 meter panjang dan 10 meter lebar. Chen Yuan dan yang lainnya langsung dipindahkan ke kolam darah. Segera, cairan emas mulai mengalir ke kolam darah, menyerap semua orang. Formasi itu diaktifkan, dan penghalang sihir tembus pandang muncul di kolam darah, yang sebenarnya lebih dari 10 kali lebih kuat daripada penghalang untuk memasuki tanah suci ke-7. Di bawah blokade sihir itu, Anda tidak dapat meninggalkan kolam darah, dan tidak ada orang lain yang dapat masuk. Selamat, penguasa surgawi alam semesta yang dapat menembus tanah suci ke-8 akan menerima sari darah naga biru kuno untuk membersihkan sumsum dan memurnikan tubuh. Naga biru kuno ini adalah penguasa alam semesta yang tak terkalahkan sebelum dia hidup, dan dia dipenggal oleh kaisar kemudian. Kalian para junior, kalian dapat melepas pakaian kalian dan berendam dalam sari darah naga biru kuno selama 10 hari. Seberapa banyak sari darah yang dapat kalian serap sepenuhnya bergantung pada keberuntungan kalian. Beberapa baris teks muncul di penghalang sihir. Semua gadis tercengang. Ini, sebenarnya sari darah naga biru kuno. Yao Xiaoqi tercengang astoniset dan hampir terengah-engah. Changlong primordial adalah binatang langit berbintang tingkat kaisar. Binatang langit berbintang terutama dibagi menjadi 3 kategori. Dari yang terendah hingga tertinggi, mereka adalah binatang langit berbintang, binatang raksasa langit berbintang, dan binatang langit berbintang. Adapun binatang di langit berbintang, mereka juga dibagi menjadi binatang dasar, binatang menengah, binatang tingkat lanjut, binatang tingkat atas, binatang tingkat raja, dan binatang tingkat kaisar. Makhluk langit berbintang tingkat kaisar, dengan garis keturunan terbaik di alam semesta, hampir tidak perlu berkultivasi sama sekali. Saat dewasa adalah penguasa alam semesta yang tak terkalahkan,
terlahir dengan tubuh penguasa, dan naga biru kuno yang telah berhasil berkultivasi hingga tingkat penguasa alam semesta yang tak terkalahkan bahkan lebih luar biasa. Esensi dan darah dari pembangkit tenaga tingkat ini, setiap tetesnya tak ternilai harganya, jika kau dapat menyerap esensinya, kau akan terlahir kembali. Dewi Langit berkata dengan terkejut. Bahkan jika dia adalah putri kerajaan beradab tingkat 7 seperti dirinya. Mustahil juga untuk mendapatkan esensi darah naga biru kuno tingkat terhormat untuk meresap ke dalam tubuhnya. Ini terlalu berlebihan. Chen Yuan samar-samar dapat melihat tingkat keberuntungan di atas Dewi Langit, yang telah naik menjadi 80 poin. Entah kenapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sebenarnya ada 7. Apakah kakak Motu salah? Aku jelas hanya memberi 6.000 triliun. Mengapa Dewi Langit ikut campur? Mungkinkah kau semakin tua dan bingung? Lupakan saja, jangan khawatirkan ini. Chen Yuan hendak duduk bersila dan mulai menyerap esensi darah naga biru kuno. Long Yan tiba-tiba bertanya, Saudara Chen Yuan, izinkan aku bertanya sesuatu. Mengapa kau begitu yakin bahwa kita akan berhasil menembus penghalang? Selain itu, aku merasa bahwa ketika penguasa tanah iblis menghadapiku, dia tidak menggunakan kekuatan apapun. Semua kekuatannya seharusnya tanpa ampun. Ya, aku juga merasakan hal yang sama. Lan Xingyue menimpali. Meskipun penghalang kolam darah sangat kuat, itu tidak akan menghalangi transmisi suara di kolam darah lain. Gelombang pertanyaan dari Long Yan ini membuat semua orang semakin penasaran. Metode apa yang digunakan Chen Yuan? Mengapa dia bisa begitu yakin bahwa semua orang akan berhasil menembus penghalang? Mungkinkah ada rahasia tersembunyi antara dia dan penguasa tanah iblis? Aku tahu soal ini. Penguasa tanah iblis sudah menjelaskan semuanya kepadaku. Chen Yuan membuat kesepakatan dengan penguasa tanah iblis. Dia mengeluarkan 6.000 triliun koin galaksi, dan syaratnya adalah membiarkan penguasa tanah iblis melepaskan air dan membiarkan kalian semua memasuki tanah suci ke-8. Huo Linger membuka mulutnya untuk menjelaskan. Sebenarnya, dia menyembunyikan sesuatu, dan tidak mengatakan bahwa Chen Yuan terutama ingin dia masuk, dan yang lainnya mendapatkan tempat gratis. Alasan mengapa saya menyembunyikan sebagian dari itu terutama untuk menyampaikan suatu makna kepada Chen Yuan. Aku tahu niat baikmu, tapi aku tidak bisa menerimamu, dan aku tidak akan mengkhianati janji yang kubuat dengan kakak Hunyuan, jadi lebih baik kau ikuti saja arus. Kau membantu semua orang, bukan hanya aku. Jika aku hanya orang yang tidak penting, mungkin tekanan psikologisku akan jauh lebih ringan. Jika kau menolak seperti ini, setidaknya tidak akan terlalu memalukan. Namun, begitu kata-kata itu keluar, gadis-gadis lain langsung bereaksi. Kakak Chen Yuan, kau. Bab 1312. Kau benar-benar diam-diam membayar sebanyak itu di belakangmu. Jumlah yang sangat besar, 6.000 triliun yuan, kedengarannya menakutkan. Ini 6.000 triliun koin galaksi, bukan koin nebula. Juta koin nebula setara dengan 1 koin galaksi. Banyak makhluk kosmik tingkat langit berbintang mungkin tidak dapat mengumpulkan 1.000 juta koin nebula dalam tahun, yang kurang dari 1 yuan koin galaksi. Secara umum, mungkin dibutuhkan 2 hingga 3.000 tahun untuk mengumpulkan 1 koin galaksi. Hanya ketika kekuatan menembus tingkat bintang, kecepatan akumulasi kekayaan dapat meroket 1000 kali lipat, dan pendapatan hampir tidak mencapai 1 yuan per tahun dalam koin galaksi. Oleh karena itu, hanya mereka yang kuat yang telah mencapai tingkat galaksi atau lebih tinggi yang akan mulai menggunakan koin galaksi. Meskipun demikian, seorang pembangkit tenaga tingkat galaksi biasa seharusnya tidak dapat menghasilkan lebih dari 1.000 yuan dalam koin galaksi setiap tahun. Dan para tokoh besar yang kekuatannya menembus tingkat galaksi dapat dianggap sebagai orang terkaya di seluruh alam semesta. Tingkat pendapatan normal mungkin puluhan ribu koin galaksi per tahun. Akumulasi kekayaan selama 1.000 tahun hanya puluhan juta. Seorang pria kuat setingkat penguasa alam semesta telah mengumpulkan kekayaan dalam 1.000 tahun, dengan rata-rata puluhan miliar hingga ratusan miliar. Seorang pria kuat setingkat penguasa alam semesta hanya dapat mencapai kekayaan puluhan triliun hingga puluhan triliun setelah 1.000 tahun akumulasi kekayaan. Adapun kekayaan sebesar 6.000 triliun, menurut keadaan normal, mungkin dibutuhkan 1 tahun bagi seorang yang mulia alam semesta junior untuk mengumpulkan sejumlah besar 1.000 triliun koin galaksi. Dalam hal ini, masih dengan asumsi bahwa yang mulia alam semesta itu hemat dan cermat. Sebagai makhluk setingkat penguasa alam semesta, meskipun ia dapat memperoleh lebih banyak sumber daya, biayanya pasti sangat besar. Setidaknya setengahnya perlu dikurangi. Dengan kata lain, seorang yang mulia alam semesta junior perlu mengumpulkan kekayaan selama 12 tahun sebelum ia dapat menghasilkan sejumlah besar 6.000 triliun koin galaksi. 12 tahun. Sialan.
Tetap gunakan eksistensi seperti yang mulia semesta sebagai standar referensi. Berdasarkan perhitungan ini, kita dapat melihat betapa besarnya harga yang dibayar Chen Yuan untuk mengeluarkan 6.000 triliun koin galaksi agar mereka dapat memasuki tanah suci ke-8. Ini diperkirakan sebagai ritme kebangkrutan. Dewi Zilan menghitung dalam pikirannya. Dia adalah keluarga hegemoni peradaban tingkat ke-6. Kakeknya adalah penguasa kosmik yang tak terkalahkan. Namun, keluarga mereka telah berkembang di bintang Zichen selama jutaan tahun, dan urat nadi industri mereka tersebar di ratusan planet. Meskipun begitu, jika Anda menjual semua harta benda Anda, diperkirakan Anda tidak akan mampu menghasilkan 6.000 triliun koin galaksi. Chen Yuan benar-benar membayar harga seperti itu. Dia menanggung semuanya sendiri. Pada saat ini, hati semua santet Tianjiao yang hadir tersentuh, dan mereka tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Seperti gelombang, satu demi satu, naik dan turun, bergejolak tanpa henti. Chen Yuan tidak pernah mengatakan hal-hal ini, juga tidak memamerkan prestasinya. Dia hanya membayar diam-diam di belakang punggungnya. Pria ini terlalu bodoh, bukan? Anggrek ungu. Kebaikan plus 1. Kebaikan saat ini, 101 poin. Ding. Dewi Zilan, target penjilat anjing, tergerak oleh pengorbanan tuan rumah dengan segala cara. Dia sangat mengagumi dari lubuk hatinya. Dia benar-benar terobsesi dengan temperamen dan pola luar biasa tuan rumah. Dia berhasil berevolusi menjadi anjing penjilat anjing terhebat. Anjing penjilat anjing ini setia. Kecepatan sangat tinggi, tidak pernah berkhianat, hadiah poin penguatan tuan rumah plus 3 juta. Poin penguatan tuan rumah yang tersisa saat ini, 5.050.000. Yao Xiaoqi. Kesukaan plus 1. Yao Xiaoqi. Kesukaan plus 1. Yao Xiaoqi. Kesukaan plus 1. Kesukaan saat ini, 93 poin. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa rasanya jantungku berdebar kencang? Aku bertemu dengannya secara kebetulan. Aku berselisih dengannya karena masalah Meng Hao, tetapi dia sama sekali tidak mempermasalahkannya. Dia bahkan membayar sejumlah besar 1.000 miliar koin galaksi untukku, memungkinkanku memasuki tahap ke-8. Tempat suci. Dia benar-benar menyukaiku di lubuk hatinya, pria itu benar-benar hanya melihat apa yang ada di mangkuk dan apa yang ada di panci. Tapi kenapa, meskipun aku tahu dia seperti Dewa Neptunus, aku tetap merasa seperti rusa, dan bahkan ingin menguasainya, agar dia hanya baik padaku. Tuan Yan sangat arogan, murah hati, tampan, tak terkendali. Ya Tuhan, kenapa pria ini jatuh cinta padanya setiap kali melihatnya, dia begitu temperamental. Yao Xiaoqi sudah memutuskan untuk memikat Chen Yuan. Jika pria seperti itu bisa menaklukkannya, dia pasti akan merasakan kepuasan yang besar. Awalnya, dia ingin mempertahankan Meng Hao Shengxi. Tapi sekarang dia sudah menjadi sosok yang sangat arogan hingga bisa memasuki tanah suci ke-8. Dan Meng Hao bahkan tidak bisa memasuki tanah suci ke-7. Telah terjadi kesenjangan di antara mereka. Setelah latihan esensi darah Changlong dan pembersihan sumsum tulang serta pelatihan tubuh selesai, San Meng Hao sama sekali tidak layak untuknya. Tampaknya perhatian lebih harus diberikan kepada Tuan Yan. Identitas dan latar belakang Tuan Yan tampak lebih menakutkan daripada yang dia bayangkan. Lagi pula, 6.000 triliun dapat digunakan untuk membeli penguasa iblis. Pola ini, latar belakang ini, tak ternilai harganya. Long Yan. Kesukaan plus 1. Kesukaan saat ini, 101 poin. Ding. Long Yan, target penjilat anjing yang tak terikat, tergerak oleh pengorbanan tuan rumah dengan segala cara. Dia berasal dari cinta dan kekaguman jiwa, dan berhasil berevolusi menjadi penjilat anjing pamungkas. Penjilat anjing ini sangat setia dan terobsesi dengan tuan rumah. Tak tertandingi, rela memberikan segalanya untuk tuan rumah. Poin peningkatan hadiah plus 3.000.000. Poin penguatan tuan rumah yang tersisa saat ini, 8.050.000. Aku sangat tersentuh, ternyata adik Chen Yuan tidak memiliki aku di hatinya. Jika dia benar-benar tidak peduli padaku, bagaimana mungkin dia rela menghabiskan 1.000 triliun koin nebula untuk memberiku tempat memasuki tanah suci ke-8? Dia pasti menyimpan hatiku untukku. Meskipun aku mungkin bukan satu-satunya, tetapi dibandingkan dengan sikap acuh tak acuhnya terhadapku sebelumnya, ini sudah merupakan peningkatan yang sangat besar. Memang benar, inisiatifku efektif. Kakak Chen Yuan melihat semuanya. Dia pasti telah melihat ketulusanku. Long Yan berbisik dengan air mata di matanya. Pada saat ini, Dewi Kubah Langit, yang kebingungan, juga termenung. Menurut Wollinger, penguasa tanah iblis seharusnya sengaja melepaskan air itu. Kalau begitu kau juga seharusnya melepaskan air untukku. Lagi pula, aku menantang penguasa iblis untuk pertama kalinya, dan aku dikalahkan dengan mudah. Pertanyaannya adalah,
Apakah Chen Yuan menyebut namaku di antara orang-orang yang sangat memperhatikanku? Aku tidak punya interaksi dengannya, bahkan bukan teman, paling-paling kami hanya berkenalan. Mungkinkah dia memperhatikanku? Tentu saja. Jika dia tidak sengaja mengurusnya, bagaimana mungkin penguasa tanah iblis melepaskanku? Kupikir hanya aku yang mengawasinya dalam diam, tapi ternyata dia juga mengawasiku dalam diam. Dewi Langit menganalisis ini, dan rona merah muncul di wajahnya. Saat ini, sari darah naga biru purba kemasan hampir memenuhi kolam darah. Akhirnya semua orang tenang dan mulai memanfaatkan waktu untuk menyerap sari pati darah naga. Bab 1313. Chen Yuan terkejut. Saudari Huolinger, bantuanmu terlalu kuat, bukan? Aku tidak mengatakan apa-apa, lagi pula, ada dua orang yang lahir di Great Li Kingdom, dan bahkan poin peningkatannya telah meroket hingga 800 juta. Hebat! Chen Yuan melirik Huolinger dengan rasa terima kasih. Di mata Huolinger, tatapan itu sedikit kesal. Sepertinya ingin mengatakan sesuatu. Orang yang paling kuhargai adalah kau, semua yang kulakukan adalah untukmu, mengapa kau mengesampingkan diriku sendiri? Apakah kau tidak mau menerima tawaranku? Chen Yuan pasti ingin mengatakan kata-kata ini. Huolinger segera mengalihkan pandangannya dan menghindar. Dia tidak berani menatap langsung mata Chen Yuan. Maaf, aku benar-benar minta maaf. Aku tidak ingin menyakitimu, tapi aku tidak ingin mengingkari janjiku. Lepaskan aku. Huolinger hanya merasakan sakit yang tumpul di hatinya. Sepertinya pilihan yang telah ia buat tidak membuatnya bahagia, melainkan malah membuatnya khawatir tentang untung rugi. Aku tidak bisa memikirkan hal-hal ini lagi, aku harus berlatih keras dan melupakan masalahku. 10 hari lagi, pencucian sumsum tulang selesai, dan aku pasti akan bisa terlahir kembali. Saat itu, jarak antara aku dan kakak Hunyuan akan menyempit. Aku harus dalam kondisi terbaik untuk bertemu kakak Hunyuan dan memberinya kejutan besar. Tubuh mereka terendam dalam sari darah naga hitam kuno. Awalnya semua orang baik-baik saja. Tetapi seiring berjalannya waktu, keringat mulai mengucur di dahi mereka. Seolah-olah menderita kesakitan yang hebat. Mencuci sumsum tulang dengan darah naga seperti merobek jantung, dan rasa sakit yang ditimbulkannya tak terbayangkan. Mereka berteriak tanpa rasa sakit, dan mereka sudah bertekad. Energi yang terkandung dalam sari darah naga biru kuno sangat menakutkan, hampir setiap tetesnya adalah sari langit dan bumi, sehingga tidak dapat diserap terlalu cepat, dan sebaiknya tidak menggunakan latihan untuk menyerapnya. Jika tidak, tubuh bisa dengan mudah ambruk. Sama sekali tidak tahan. Hanya dengan berendam dalam genangan darah, dan mengandalkan pori-pori untuk menyerapnya secara otomatis, sudah cukup untuk terlahir kembali sepenuhnya. Tetapi Chen Yuan jelas tidak begitu jujur. Dia langsung mengaktifkan teknik kungfu ciptaannya sendiri, dan hanya butuh kurang dari 5 menit untuk menyerap seluruh genangan esensi dan darah Changlong. Sepertinya efeknya tidak terlalu kuat, iya. Semua darah di kolam telah terserap, dan kekuatan tubuh fisik sedikit meningkat, dan sepertinya telah mencapai tingkat kelima overload. Bakat dan kemampuan juga sedikit meningkat. Tapi tidak terlalu terlihat. Hanya itu. Chen Yuan tak kuasa menahan diri untuk mengeluh. Darah esensi hewan tingkat kaisar macam apa ini, diserap selama 5 menit lalu hilang, apakah bisa memberikan efek yang dahsyat? Masih membersihkan sumsum dan memurnikan tubuh. Terlalu lambat. Tepat ketika Chen Yuan hendak menghancurkan penghalang dan pergi berjalan-jalan. Formasi kolam darah diaktifkan kembali, seolah-olah sebuah saluran telah dikeruk, dan kolam darah Chen Yuan, yang panjangnya 10 meter dan lebarnya 10 meter, kembali dipenuhi dengan esensi darah naga biru kuno. Apakah mungkin untuk mengisi ulang cangkirnya? Benar. Lagi pula, ini juga hadiah dari tanah suci ke-8, setidaknya harus cukup, kan? Aku menghisap gelombang. Setelah 5 menit, genangan darah itu kembali kering. Chen Yuan samar-samar merasakan sakit di otot dan pembuluh darah di seluruh tubuhnya, dan merasa bahwa penyerapannya terlalu cepat dan tubuhnya tidak dapat menahannya. Tapi tidak apa-apa. Chen Yuan juga tidak berniat untuk berhenti. Segera, formasi itu diaktifkan kembali, dan esensi darah naga biru kuno disuntikkan ke dalam genangan darah lagi. Kali ini, Chen Yuan sama sekali tidak menunggu genangan darah terisi, dan dia mulai menghisap dengan liar. Karena kecepatan penyerapannya terlalu cepat, genangan darah tidak dapat terisi sama sekali, jadi dia hanya bisa terus membuka saluran pusat, dan terus menuangkan darah ke dalam genangan darah Chen Yuan dengan gila-gilaan. Ding! Karena energi yang terkandung dalam esensi darah Changlong yang diserap oleh Inan terlalu dahsyat, tubuh Inan telah mencapai batas atas dan akan segera runtuh. Harap konsumsi 50.000 poin penguatan untuk memperbaiki diri. Perbaiki. Ding! Setelah dikurangi 50.000 poin peningkatan milik tuan rumah, poin peningkatan tuan rumah yang tersisa saat ini, 8 juta. Kecepatan Chen Yuan menyerap esensi darah Changlong sungguh luar biasa.
Di beberapa genangan darah lainnya, beberapa aura juga meningkat tajam satu demi satu. Waktu berkedip. Sudah 10 hari. Setelah 10 hari menempa esensi dan darah naga biru kuno, hampir semua jenius yang hadir pernah terlahir kembali. Hanya saja tingkat kelahiran kembalinya berbeda. Ya Tuhan, kekuatan kultivasiku meroket 2 tingkat berturut-turut hanya dalam 10 hari, dan aku telah menembus tingkat kelima galaksi, terutama kekuatan tubuh fisikku. Kekuatan penguasa tertinggi, bahkan garis keturunan genetik, bakat, dan kecerdasan, semuanya telah berevolusi ke segala arah, sungguh luar biasa. Lan Xingyue melebarkan matanya dan berkata dengan tak percaya. Butuh sekitar 20 tahun bagi galaksi tingkat ketiga biasa untuk menembus ke galaksi tingkat kelima. Dan dia telah menyerap esensi darah naga biru kuno, dan dia hampir menghemat 20 tahun pertobatan. Dan manfaatnya lebih dari itu. Setelah garis keturunan genetik ditingkatkan, kecepatan kultivasinya di masa depan mungkin lebih dari 10 kali lipat dari sebelumnya. Ini adalah kesempatan nyata. Aku juga menembus ke tingkat kelima galaksi. Meskipun aku berusaha sekuat tenaga, pada akhirnya aku hanya menyerap 2 kolam esensi darah dari naga biru kuno. Pendeta Zilan mengangguk dan berkata, aku telah menyerap 2,5 kolam, dan setengah sisanya, rencanaku akan kubawa pergi. Sepertinya hanya setelah penghalang pembatas dibuka, kita bisa mengumpulkan esensi darah naga biru kuno di kolam darah ke dalam properti ruang angkasa. Long Yan berkata dengan wajah menyesal. Namun juga samar-samar dengan sedikit rasa pamer. Karena dia telah menyerap setengah kolam darah naga lebih banyak daripada Putri Xingyue dan Dewi Zilan, dan masih ada setengah yang bisa dibawa pergi. Aku mungkin baru saja menyerap esensi darah Sanchi dan berhasil menembus ke tingkat ke-6 galaksi. Dewi Peony juga berkata agar tidak kalah. Aku menembus ke tingkat ke-8 galaksi dan menyerap esensi dan darah dari 6 kolam. Yao Xiaoqi berkata dengan tenang. Apa yang kalian semua pura-pura lakukan? Jelas, kali ini esensi darah naga biru purba telah dicuci dan dimurnikan, semakin kuat bakat dan semakin tinggi tingkat kultivasi, semakin banyak esensi darah naga biru yang dapat diserap. Huo Linger dan Dewi Langit saling memandang. Tidak berbicara. Mereka hanya ingin tahu berapa banyak kolam yang telah diserap Chen Yuan. Dengan cara ini, dapat dihitung secara kasar, seberapa besar perbedaan kekuatan bakat antara mereka dan Chen Yuan. Apakah tingkat ke-10 akan segera tiba? Aku baru saja menembus 1 tingkat, dan aku hanya sedikit lagi dari tingkat ke-9 Xinghe. Aku akan segera menembus, dan aku akan kehilangan rantai pada saat kritis. Kekuatan tubuh fisikku sepertinya tidak banyak meningkat, dan ini baru level ke-7 penguasa. Esensi darah naga biru kuno di level yang mulia yang tak terkalahkan sepertinya bukan jenis yang bisa memberiku lompatan kualitatif. Ding! Tuan rumah menyerap 1 juta kolam esensi darah naga biru kuno, dan memberi hadiah bakat tersembunyi plus poin. Yang mulia Chen Yuan, Anda tampaknya telah berhasil menembus ke level ke-8 galaksi. Saya ingin tahu berapa banyak kolam darah naga biru kuno yang telah Anda serap kali ini. Dewi Surgawi berjalan mendekat ke Chen Yuan dan bertanya dengan penuh minat. Saya tidak tahu pasti, tapi saya terus menyerapnya. Berapa banyak kolam yang diserap Dewi Tianxiong? Chen Yuan bertanya balik. Tidak banyak, hanya 30 kolam. Bab 1314. Begitu kata itu keluar, Lan Xingyue, Zilan, Long Yan, Mudan, Yao Xiaoqi, dan yang lainnya langsung terkejut. Apakah ini Putri Tianxiong dari Kerajaan Super Peradaban tingkat 7? Dia layak untuk menekan monster tak terhingga di alam semesta, dan keberadaannya hampir setara dengan Gu Yuezi. Pendeta Zilan berkata dengan wajah hampir terkejut. Dia baru menyerap 2 kolam esensi darah Changlong, dan dia sudah merasa terlahir kembali, garis keturunannya telah berubah, dan gennya telah ditingkatkan. Jika dia menyerap esensi darah Changlong dari Long San Cici, saya khawatir pencapaiannya di masa depan akan jauh dari apa yang bisa dia bandingkan. Mungkin sekarang tidak terlalu buruk. Tapi setelah jutaan tahun, akan sangat berbeda. Tentu saja, itu juga bukan sesuatu yang patut dicemburui. Para wanita dari kubah langit mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk menembus tanah suci tingkat 7, dan mereka kurang lebih berada di bawah pengaruh Yanzong. Saudari Wollinger, berapa banyak kolam yang telah kau serap, ingat urunya? Chen Yuan menoleh dan bertanya. 72 kolam. Huo Linger berkata dengan wajah datar. Dia tetap tenang, tidak menunjukkan tanda-tanda emosi, amarah, kesedihan, atau kegembiraan, tetapi dia merasakan sedikit kesenangan yang dibuat-buat di hatinya. Dia melampaui Dewi Langit. Dan itu lebih dari 2 kali lipat. Belum lama ini, Gu Yuezi, Dewi Langit dan kesombongan tak tertandingi lainnya, masih menjadi idola di hatinya. Bahkan tidak pernah terlintas dalam pikirannya untuk membandingkannya dengan itu. Tanpa diduga,
Sejak terakhir kali dia mendapatkan warisan reinkarnasi yang mulia, bukan hanya kultivasi dan kekuatannya yang meroket, tetapi potensi bakatnya juga meningkat pesat. Seolah-olah sesuatu akan terbangun. Kali ini memurnikan esensi darah naga biru kuno, tampaknya sebagian besar energi menghilang tanpa penjelasan setelah terserap ke dalam tubuh. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Seolah-olah darah Changlong memberi nutrisi pada sesuatu. Bagaimana mungkin? Kolam 72. Sial, saudari Huo Linger, apakah kau terlalu kuat? Kau sebenarnya 30 kali lebih kuat dariku. Semua gadis tercengang. Bahkan Dewi Langit pun mengerutkan kening. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Setelah aku mendapatkan warisan yang mulia samsara, tubuhku sepertinya mengalami beberapa perubahan, dan kekuatanku tiba-tiba meroket. Aku bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tapi bagaimanapun juga, esensi darah naga biru kuno yang kuserap pasti jauh lebih rendah daripada milik Chen Yuan. Huo Linger menggelengkan kepalanya dan berkata dengan rendah hati. Mata semua orang langsung kembali tertuju pada Chen Yuan. Ya, Yang Mulia Chen Yuan, berapa banyak kolam yang telah Anda serap? Tanya Yao Xiaoqi. Hanya, sedikit lebih banyak daripada saudari Huo Linger. Chen Yuan memutuskan untuk tidak membahas topik ini. Karena itu tidak masuk akal. Jika dia tidak menghabiskan 100 juta poin peningkatan untuk memperbaiki tubuhnya yang tak tertahankan, mustahil baginya untuk menyerap lebih dari satu kolam. Ini murni kecurangan. Semua tanpa perbandingan. Baru saja. Mutasi, mutasi. Altar di bawah kakinya mulai bergetar tanpa alasan. Formasi di kolam darah altar mulai runtuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Sebuah formasi tanpa dasar tiba-tiba muncul. Dapat dinilai dengan jelas bahwa formasi kolam darah besar ini awalnya didukung oleh esensi darah naga biru kuno. Namun saat ini, di dalam gua raksasa sedalam ribuan meter, darah naga biru purba telah terkuras habis. Tanpa dukungan energi, formasi tersebut akan runtuh secara alami. Entah siapa yang melakukan kejahatan ini. Ini. Yang Mulia Chen Yuan, berapa banyak kolam darah yang telah Anda hisap? Bank darah Changlong telah terkuras, tanya Dewi Peony dengan bingung. Sejauh yang saya tahu, naga biru kuno setingkat bangsawan tak terkalahkan dapat mencapai panjang 9.000 mil, esensi darahnya setidaknya dapat mencuci dan memurnikan sumsum tulang 100.000 pembangkit tenaga tingkat galaksi. Seharusnya tidak tiba-tiba mengering, analisis Dewi Tianqiong. Mengapa Anda menatap saya? Mungkin Bu Yuezi, Hunyuan Sengzi yang terlalu banyak menghisap, bukankah seharusnya tidak ada hubungannya dengan saya? Chen Yuan merentangkan tangannya. Dengan ekspresi polos di wajahnya. Hadiah dari gelombang kolam darah yang dihisap ini berarti bahwa putra penerus berikutnya, bahkan jika dia benar-benar berhasil menembus batas, tidak akan mendapatkan hadiah seperti itu. Ayo, saatnya menjelajahi tanah suci ke-8. Sari darah naga biru kuno hanyalah hidangan pembuka. Konon, di tanah suci ke-8 terdapat warisan kaisar alam semesta. Jika kau bisa mendapatkan warisan kaisar, ini adalah kesempatan terbesar yang telah kutunggu-tunggu. Dewi Langit berkata dengan tegas. Saat ini, ada sedikit kegembiraan di antara semua orang yang hadir. Ini adalah warisan kaisar dewa alam semesta. Sialan. Aku bahkan tidak memikirkannya sebelumnya, dan aku tidak berani berharap secara berlebihan. Aku tidak menyangka bahwa sekarang aku benar-benar akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan warisan kaisar dewa. Tiba-tiba, Dewi Langit mengeluarkan sebuah peta. Ini adalah... Chen Yuan melirik Dewi Langit dengan curiga. Ini adalah peta tanah suci ke-8. Aku membelinya di lelang kosmik seharga 1.000 miliar koin galaksi. Tidak banyak orang yang membeli peta ini. Bahkan aku sendiri tidak terlalu berharap untuk memasuki tanah suci ke-8 pada awalnya, tetapi aku sudah siap untuk segalanya. Mungkin aku beruntung. Fakta telah membuktikan bahwa keputusanku benar. Dari peta ini, kita dapat melihat bahwa di antara tanah suci ke-8, ada 3 tempat yang perlu dieksplorasi. Masing-masing, Istana Dewa Kosmik, Tembok Batu Mantra Kuno, dan Lautan Sangkar Kekacauan. Ketiga tempat ini terletak di 3 arah yang berbeda, dan dipisahkan oleh jutaan kilometer satu sama lain. Istana Dewa Kosmik berbeda dari Istana Warisan biasa. Istana Dewa Kosmik ini melampaui imajinasi. Luas Istana Dewa Kosmik saja melebihi 100 juta kilometer persegi. Di Istana Kaisar Ilahi, terdapat formasi larangan yang tak terhitung jumlahnya. Jika Anda ingin mendapatkan warisan Kaisar Ilahi, Anda masih perlu melewati banyak ujian, tetapi bahkan jika Anda gagal dalam ujian, Anda akan mendapatkan banyak hadiah. Tembok Batu Mantra Kuno dikatakan sebagai batu ilahi kuno. Ada 108 karakter mantra kuno yang terukir di batu ini. Karakter-karakter ini berisi aturan tertinggi yang menakutkan, yang tidak dapat dicatat dalam buku apapun, tidak dapat ditulis, tidak dapat diingat, dan harus dipahami.
Aturan tertingginya adalah menghafal mantra. Konon, hanya dengan memahami sepenuhnya 108 mantra kuno pintu menuju Tanah Suci ke-9 dapat dibuka, dan pintu ruang angkasa Tanah Suci ke-9 belum dibuka selama puluhan juta tahun. Kekuatan tertinggi membukanya terakhir kali, hampir menekan satu era, tetapi sayangnya ia dibunuh oleh puluhan tokoh terhormat alien tingkat penguasa tertinggi, dan meninggal di tengah jalan. Adapun lautan terakhir sangkar penjara yang bergejolak, itu adalah tempat berkumpulnya para tahanan alien tingkat penguasa. Hampir semua tahanan alien ini telah mencapai tingkat penguasa kosmik dalam hal kekuatan, dan semuanya sangat ganas. Mereka telah menyebabkan kerusakan besar pada medan bintang manusia kita. Kemudian, dia dipenjara di lautan sangkar yang bergejolak, dan dia diperlakukan sebagai batu asa untuk kesombongan ras manusia kita. Tempat ini sangat berbahaya, karena mustahil bagi penguasa asing untuk berbelas kasih kepada Anda, tetapi jika Anda dapat membunuhnya, baik itu pengalaman pertempuran nyata atau kristal ilahi penguasa yang unik, yang hanya dimiliki oleh penguasa kosmik, itu akan memiliki efek besar dalam meningkatkan kultivasi dan kekuatan Anda. Manfaat yang luar biasa. Bab 1315. Memasuki Laut Sangkar Kekacauan, kau hanya perlu menggunakan token anak suci warisan untuk memasuki penghalang penjara, dan kau hanya perlu menggunakan token putra suci warisan untuk keluar. Itulah mengapa penghalang Laut Sangkar Kekacauan memungkinkan putra warisan untuk masuk dan keluar dengan bebas, tetapi token putra warisan tidak boleh hilang, jika tidak, segel penghalang akan sulit ditembus bahkan oleh Yang Mulia Alam Semesta, dan tidak mungkin untuk keluar. Dewi Surgawi memang wanita yang paling sombong setelah Gu Yuezi. Sebagai putri kerajaan beradab tingkat 7. Dia sangat memahami situasi Tanah Suci tingkat 8. Benar saja, semakin tinggi tingkat kelasnya, semakin banyak hal yang bisa diketahui. Mustahil bagi Tianjiao Shengzi yang berasal dari planet peradaban tingkat 3 untuk memahami informasi ini. Kalau begitu, mari kita pergi ke Istana Dewa dulu, ya. Saran Chen Yuan. Selain Dewi Langit dan Huo Linger, mereka sudah memiliki kekuatan yang cukup untuk melompat dan menantang penguasa alam semesta. Dengan kekuatan orang lain saat ini, memasuki lautan sangkar kerusuhan hanya ada satu jalan buntu. Adapun tembok batu mantra kuno, meskipun itu adalah jalan menuju Tanah Suci ke-9, bahkan eksistensi seperti Gu Yuezi, Hunyuan Shengzi, Tongtian Shengzi menghilang setelah memasuki Tanah Suci ke-8. Rupanya tidak ada keberhasilan pencerahan. Kesulitannya bisa dibayangkan. Lebih baik memasuki Istana Dewa terlebih dahulu, dan melihat apakah Anda bisa mendapatkan gelombang manfaat. Aku juga berpikir kita harus menjelajahi Istana Dewa terlebih dahulu, Putra Chen Yuan, izinkan aku ikut denganmu. Yao Xiaoqi berinisiatif mendekat dan berkata, baiklah, tentu. Chen Yuan mengangguk. Tidak menunjukkan terlalu banyak antusiasme, juga tidak terlalu dingin. Seperti teman biasa. Persahabatan antar pria selembut air. Aku ingin pergi ke tembok batu mantra kuno terlebih dahulu. Maaf semuanya, selalu ada pesta di dunia ini, mari kita berpisah di sini, kata Huo Linger. Dia menekan emosi kompleks di hatinya. Akhirnya mengambil keputusan. Karena menurut analisisnya, Putra Hunyuan adalah orang pertama yang memasuki Tanah Suci ke-8. Karena perbedaan kecepatan waktu, sudah lebih dari 100 tahun sejak Putra Hunyuan memasuki Tanah Suci ke-8. 1 abad berlalu begitu cepat. Dalam keadaan normal, dia seharusnya sudah menjelajahi Istana Ilahi dan Laut Penjara. Kemudian sebagai kesombongan tak tertandingi teratas tahun ini. Kakak Hunyuan memiliki kemungkinan besar untuk memahami 108 kitab suci kosmik di dinding batu mantra kuno. Sudah bertahun-tahun lamanya, kakak Hunyuan pasti sangat merindukanku. Sekarang setelah pembersihan esensi darah naga biru purba selesai, aku harus segera mencari kakak Hunyuan, dan aku tidak boleh membiarkannya terus menderita karena rindu. Pikir Huo Linger. Baiklah, kakak Huo Linger telah memperoleh warisan reinkarnasi yang mulia, dan kultivasinya telah menembus tingkat ke-10 galaksi. Dia bisa bertindak sendiri, dan dia memiliki kekuatan perlindungan diri yang cukup. Lebih baik mempelajari mantra kuno terlebih dahulu. Chen Yuan mengangguk. Itu tidak menunjukkan betapa pasrahnya dia. Tapi Huo Linger tahu bahwa dengan kecerdasan Chen Yuan, bagaimana mungkin dia tidak tahu apa artinya baginya untuk pergi ke dinding batu mantra kuno terlebih dahulu. Atas nama pilihannya untuk meninggalkan Chen Yuan. Pergi mencari kakak Hunyuan, kekasih masa kecilnya. Chen Yuan tahu segalanya. Hanya berpura-pura santai dan tenang. Chen Yuan, aku punya sesuatu untukmu. Huo Linger berjalan mendekat ke Chen Yuan dan tiba-tiba berkata, apa? Chen Yuan terkejut. Huo Linger menggerakkan tangan kecilnya, dan sebuah pulau seukuran telapak tangan muncul di tangannya. Ini adalah pulau reinkarnasi, yang juga bisa disebut tanah reinkarnasi. Ini adalah artefak peradaban tingkat 7 tingkat atas tipe tambahan. Pulau ini dapat berakar di alam semesta dan langit berbintang,
atau dapat melekat pada planet hidup dan menjadi bagian dari langit dan bumi. Sangat cocok untuk dianggap sebagai tempat suci untuk kultivasi keluarga. Pulau ini juga dapat secara otomatis menyerap energi kosmik dan menghasilkan kristal roh galaksi. Pulau terbesar dapat melebihi 3.000 juta kilometer persegi. Aku berhutang budi padamu selama ini. Kau memberiku jantung rumput dan pohon, dan kau membawaku melewati tanah suci ke-6, tanah suci ke-7, dan bahkan tanah suci ke-8. Singkatnya, aku berhutang budi padamu. Artefak peradaban tingkat 7 mungkin tidak cukup untuk membalas budimu, tetapi ini juga isi hatiku. Kau menerimanya, setidaknya aku tidak akan merasa terlalu berhutang budi padamu. Kata Huolinger dengan nada meminta maaf. Baik sekali. Chen Yuan hampir terkejut. Pulau reinkarnasi ini adalah artefak peradaban tingkat 7 tipe khusus. Nilainya mungkin tidak kalah dengan pedang ilahi Taiko Xuan Yuan. Gadis ini terlalu agresif, kan? Chen Yuan sebenarnya tidak terlalu memperhatikannya. Uang itu paling banter hanya emas belaka. Awalnya digunakan untuk konsumsi para gadis. Dia tidak bisa menghabiskannya sendiri. Pada akhirnya, ada kejutan yang tak terduga seperti ini. Gelombang darah ini bukanlah kerugian. Kalau begitu, aku akan menerimanya. Apapun itu, aku menghormati pilihanmu. Kata Chen Yuan dengan serius. Dia jauh lebih bebas dan santai daripada yang dia bayangkan, dan dia sangat ramah. Aku tidak histeris karena membayar terlalu banyak dan tidak mendapatkan apa yang pantas kudapatkan. Dan di mata Chen Yuan, dia tidak bisa melihat bahwa dia terlalu peduli dengan untung rugi. Sebaliknya, itu membuatnya lebih menarik. Pria yang bebas dan santai, pesonanya luar biasa. Kau terlalu peduli dengan untung rugi, dan kau sangat peduli padanya, tetapi kau ditakdirkan untuk tidak pernah mendapatkannya seumur hidupmu. Tentu saja, mustahil bagi Chen Yuan untuk mendapatkan untung rugi. Nima. Mendapatkan artefak peradaban tingkat 7 dengan cuma-cuma, gelombang ini telah menghasilkan banyak uang. Akan lebih baik jika kau tidak tertawa di tempat. Kau mungkin akan berdarah. Tapi aku tidak pernah kalah. Ini adalah permainan psikologis tingkat tertinggi. Semuanya, selamat tinggal. Huolinger mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang, dan segera menuju timur laut ke arah langit. Arah itu tepat di mana dinding batu mantra kuno berada. Chen Yuan, maafkan aku tahu bahwa artefak peradaban tingkat 7 tidak bernilai 6.000 triliun koin galaksi, tetapi ini adalah ketulusan terbesar yang dapat kutunjukkan. Jika aku mengenalmu lebih dulu, mungkin aku akan memilihmu, tetapi aku telah membuat keputusan pribadi dengan kakak Hunyuan untuk seumur hidup, dan kami tidak akan pernah mengingkari janji kami satu sama lain. Mungkin aku akan menyesali keputusan yang kubuat hari ini, mungkin aku menyakitimu, tetapi aku tidak bisa menahannya, aku berharap kau bahagia. Air mata mengalir. Rongga mata Huolinger basah. Dia tidak tahu mengapa dia menangis. Sangat menyenangkan bertemu kakak Hunyuan segera. Mengapa hatiku begitu berat? Apakah aku benar-benar berubah pikiran? Tidak, aku hanya merasa berhutang budi padanya. Dia memang luar biasa, sangat menawan, dengan bakat yang tak tertandingi dan pembawaan yang istimewa, tetapi cintaku pada kakak Hunyuan tidak pernah berkurang, jadi tidak mungkin bagiku untuk mengubah pikiranku. Mengingat kembali kisah cinta masa kecilku dengan Hunyuan Zhengzi saat masih kecil. Selama dia masih diintimidasi oleh orang lain, kakak Hunyuan akan membantunya, melindunginya, dan merawatnya. Huolinger tak kuasa menahan rasa hangat di hatinya. Kakak Hunyuan, aku di sini. Saat ini, putra suci Hunyuan telah memahami total 15 kitab suci kuno setelah bertahun-tahun belajar. Kekuatannya semakin tak terduga. 30 tahun yang lalu, dia dan Bu Yuezi pergi ke laut penjara kekacauan bersama. Keduanya bertarung berdampingan, memenggal puluhan penguasa kosmik alien, memperoleh kristal ilahi penguasa, dan basis kultivasi mereka telah meningkat pesat, dan tingkat kekuatan mereka telah mencapai tingkat setengah langkah penguasa. Kekuatan tempur sebenarnya bahkan lebih tak terbayangkan. Saudari Bu Yue, berapa banyak kitab suci alam semesta yang telah kau pahami? Tanya Hunyuan Zhengzi. Tidak lebih, tidak kurang, tepat 15. Aku juga 15. Aku tidak menyangka bahwa setelah bertarung selama bertahun-tahun, kita masih setara. Hunyuan Zhengzi memandang Bu Yuezi dengan sedikit kekaguman dan rasa takjub. Bu Yuezi juga mengagumi bakat Hunyuan Zhengzi yang tiada taraf sampai batas tertentu. Bab 1316. Lagi pula, di antara para jenius kosmik di era yang sama, hanya sedikit yang bisa menyainginya. Hunyuan Zhengzi tampan dan menawan, dengan pembawaan yang luar biasa dan sikap yang ramah. Di usianya yang kurang dari 3.000 tahun, tingkat kultivasinya telah mencapai setengah langkah penguasa. Ditambah dengan tubuh ilahi kekacauan, salah satu dari 10 tubuh ilahi teratas di alam semesta, dan bakatnya yang luar biasa dalam memahami.
Ia hampir tak terkalahkan di level yang sama. Melompati dan memenggal kepala penguasa alam semesta semudah makan dan minum. Keduanya bertarung berdampingan. Maka tak terhindarkan untuk memiliki kesan yang baik dan saling menghargai. Meskipun Gu Yuezi merasa bahwa orang yang benar-benar dapat menggerakkan hatinya hanya dengan sekali pandang pastilah orang yang menindas para leluhur, mendorong yang tak terkalahkan, yang tak dapat dibandingkan dengannya, memandang rendah dunia, dan melampaui keberadaannya dalam segala aspek. Namun ia sangat tak berdaya. Dari lahir hingga sekarang, dalam ribuan tahun, ia belum pernah bertemu dengan orang yang setara dengannya. Bahkan di Versailles, benar-benar tidak ada. Hidup terasa sepi seperti salju. Ketinggian tidak terasa dingin. Sebagian besar makhluk kosmik seusianya hanya berada di tingkat langit berbintang, tingkat bintang dianggap jenius, dan tingkat galaksi bahkan kurang dari 1/1 miliar. Dan Gu Yuezi baru berusia kurang dari 3.000 tahun ini. Sekarang basis kultivasinya telah menembus setengah langkah penguasa, dan dia telah memahami kekuatan 9 hukum, dan pemahaman kekuatan setiap hukum telah mencapai tingkat keempat. Dan memahami 9 jenis bidang secara bersamaan, dan di antaranya, 6 jenis bidang mencapai tingkat kesempurnaan kedua, 2 jenis bidang mencapai tingkat kesempurnaan ketiga, dan 1 bidang mencapai tingkat kesempurnaan keempat. Pada saat yang sama, dia dilahirkan dengan tubuh ilahi murni. Tubuh ilahi ini juga merupakan salah satu dari 10 tubuh ilahi teratas di alam semesta. Terlahir tanpa kotoran apapun, tidak peduli bagaimana Anda melatih keterampilan apapun, kekuatan supranatural apapun, memahami hukum dan domain apapun, hampir tidak ada hambatan. Terobosan dalam tingkat kultivasi begitu cepat sehingga tidak terbayangkan. Anda dapat menyadarinya dengan mata tertutup. Berada dalam keadaan pencerahan hampir setiap saat, di mana saja. Keadaan kultivasi normalnya adalah keadaan pencerahan orang lain. Ini sama sekali bukan berlebihan. Sungguh luar biasa. Pemahaman bawaan Gu Yuezi benar-benar luar biasa. Seandainya Hunyuan Shengzi tidak memahami hukum kekacauan dan berada di atas semua hukum, ditambah dengan ketangguhan luar biasa dari tubuh ilahi kekacauan, dia hampir bisa menahan serangan penguasa kosmik tingkat tinggi. Dan daya tahannya luar biasa, semakin banyak perang, semakin kuat dia. Dia mungkin tidak bisa memasuki tanah suci ke-8 lebih dulu daripada Gu Yuezi. Saudari Gu Yue, kau dan aku sekarang telah memahami 15 naskah ilahi kosmik, dan kekuatan tempur yang dapat meledak hingga batasnya telah meningkat lagi. Bersama-sama, kita seharusnya bisa menembus lantai 9 istana Kaisar Ilahi dan mendapatkan warisan lengkap Kaisar Ilahi Kosmik. Saran Hunyuan Shengzi. Begitu kata-kata ini keluar, Gu Yuezi langsung mengerutkan kening. Sage Hunyuan, apakah Anda berencana untuk menyerah? Mengapa saudari Gu Yue mengatakan hal seperti itu? Ada 9 lapisan pembatasan di Istana Dewa. Setiap kali kau lulus ujian 1 lapisan pembatasan, kau bisa mendapatkan sebagian dari hadiah warisan Kaisar Dewa Alam Semesta. Selama kau lulus ujian di 6 lapisan pertama, kau bisa mendapatkan hadiah yang melimpah. Begitu kau memasuki lapisan pembatasan ke-7, kau benar-benar bisa membuka warisan Kaisar Dewa Kosmik sepenuhnya. Mungkin kita bisa mengalahkan binatang penjaga, tetapi begitu warisan Kaisar Dewa terbuka, kita harus berlatih warisan Kaisar Dewa Alam Semesta hingga tingkat tertentu, dan segel pembatasan akan dilepaskan, jika tidak, kita tidak akan bisa keluar sama sekali. Teknik warisan Kaisar Dewa Kosmik. Setidaknya butuh 500 tahun untuk memahami esensi warisan Kaisar Dewa. Bahkan jika kita keluar saat itu, kita tidak akan punya cukup waktu untuk memahami 108 kitab suci kosmik. Aku khawatir ujian warisan ini akan berakhir, dan kita tidak akan bisa menembus tanah suci ke-9. Apa yang dikatakan Gu Yuezi sangat lugas. Kau tidak bisa mendapatkan keduanya. Harus ada pilihan. Sekarang, dengan bersaing memperebutkan warisan Kaisar Dewa, kesempatan untuk memasuki tanah suci ke-9 pada dasarnya telah hilang. Tetapi masalahnya adalah, dia telah tercerahkan di tempat suci ke-8 selama 100 tahun. Sejauh ini, dihitung menurut waktu kosmik normal, masih ada sekitar 8,5 tahun sebelum berakhirnya ujian tanah suci. Di tanah suci ke-8, masih tersisa 850 tahun. Hunyuan Shengzi sendiri memahami 3 kitab suci kosmik, artinya, dia menghabiskan 100 tahun dan hanya memahami 12 kitab suci kosmik. Diperkirakan dibutuhkan sekitar 108 tahun untuk memahami 800 kitab suci kosmik. Tetapi masalahnya tidak dapat dihitung dengan cara ini. Karena kitab suci kosmik yang dia pahami sekarang relatif sederhana. Akan semakin sulit seiring berjalannya waktu. Ada kemungkinan besar bahwa dia tidak akan mampu sepenuhnya memahami 108 prasasti kosmik di dinding batu mantra kuno pada akhir ujian warisan. Pada saat itu, warisan kaisar tidak akan diperoleh. Tanah suci ke-9 juga gagal dimasuki. Bukankah ini kerugian besar? Tentu saja, ini bukan kerugian,
bagaimanapun juga, mampu memahami mantra kuno juga memiliki manfaat besar. Hanya saja jika Anda bisa mendapatkan warisan Kaisar Dewa Alam Semesta, manfaat Anda dapat dimaksimalkan. Dari sudut pandang Bu Yuezi, pemikiran ini tanpa diragukan lagi berarti dia telah menyerah pada tekadnya untuk memasuki Tanah Suci ke-9. Dia sedikit kecewa. Tak disangka, Putra Suci Hunyuan telah mengguncang hatinya. Dia tidak lagi teguh. Sekalipun dia satu-satunya di jalan ini, dia akan terus maju tanpa goyah. Entah berhasil atau tidak, dia akan melakukan yang terbaik. Suasananya agak suram. Hunyuan Sengzi tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Sedikit bingung. Dia sepertinya tidak setuju dengan pilihan Bu Yuezi. Tapi masalahnya, 108 mantra kuno ini, menurut kecepatan pemahaman mereka saat ini, peluang untuk memasuki tempat suci ke-9 cukup kecil. Mungkin kurang dari 1/10. Jika demikian, mengapa kita tidak bisa mengambil warisan Kaisar Dewa? Lebih penting lagi, mereka tidak memiliki pesaing sebelumnya. Sekarang Putra Suci Tongtian, Putra Suci Nirvana, Yan Zong, dan lainnya telah berturut-turut memasuki Tanah Suci ke-8. Dalam hal ini, pasti akan ada sedikit tekanan. Awalnya, saya selalu jauh di depan, tetapi sekarang setelah saya disusul, saya merasa sedikit krisis. Saudari Gu Yue, bukan berarti aku tidak percaya diri, tetapi kupikir setelah mendapatkan warisan Kaisar Dewa Alam Semesta, mungkin akan bermanfaat bagi kita untuk memahami mantra kuno. Lagi pula, dengan kecepatan pemahaman kita saat ini, kita bisa mencapai tingkat ke-9. Peluang untuk mencapai Tanah Suci tidak tinggi. Jelas Hunyuan Sengzi. Kau punya alasan untuk apa yang kau katakan, tapi aku tetap pada pendirianku. Karena aku sudah memilih jalan ini, aku akan terus berjalan tanpa goyah. Benar saja, Peerless Tianjiao memang sulit diajak bergaul. Mereka semua sangat egois. Aku tidak terlalu menerima pengaturan orang lain, dan aku sangat tegas. Kecuali kau benar-benar jauh lebih baik darinya, kau harus mendengarkannya atau pergi saja. Tepat ketika Hunyuan Sengzi merasa kesal, tiba-tiba terdengar suara yang familiar. Kakak Hunyuan, akhirnya aku menemukanmu. Detik berikutnya, aku melihat sesosok api terbang dari langit yang jauh. Huo Linger mengenakan baju besi hitam dan jaket kulit. Ia berlari ke arah Hunyuan Sengzi. Bab 1317. Wuo, kakak Hunyuan, akhirnya aku menemukanmu. Huo Linger menangis bahagia. Seperti burung yang kembali ke sarangnya, ia bergegas menuju putra Hunyuan. Ia akhirnya menyeberangi ribuan gunung dan sungai, dan menemukan kakak Hunyuan yang selama ini ia impikan dan rindukan. Namun putra Hunyuan melihat ini. Ia segera mengulurkan tangannya untuk menahan bahu Huo Linger, menolak pelukan reuni yang telah lama hilang itu. Kakak Hunyuan, kau. Saudari Gu Yue, izinkan aku memperkenalkanmu. Ini adalah saudari Linger yang tumbuh bersamaku. Ayahku dan ibu Ratu Huo Linger dianggap sebagai teman keluarga, jadi aku selalu menganggap Huo Linger sebagai adikku sendiri. Gadis ini manja, jangan khawatir. Hunyuan Sengzi buru-buru menjelaskan. Ternyata bukan hal mudah bagimu, saudari, untuk bisa menembus Tanah Suci ke-8, mencapai tingkat ke-10 Xinghe, dan juga telah berlatih teknik penekan Istana Dewa Api, juga Api Dewa Kekacauan. Hunyuan Sengzi juga merasa aneh ketika mendengar kata-kata itu. Sebelum Huo Linger memasuki Tanah Suci Warisan, kekuatan kultivasinya hanya berada di tingkat ke-10 galaksi, bahkan belum mencapai tingkat galaksi. Mengapa kecepatan kultivasinya begitu menakjubkan dalam 100 tahun terakhir? Telah mencapai tingkat ke-10 galaksi. Terobosan penuh 10 alam. Hampir menyamainya. Kurasa dia telah mengalami banyak petualangan. Namun, Huo Linger disambar petir saat ini. Semua orang tercengang astoniset. Wajahnya pucat. Seolah-olah keyakinannya runtuh dalam sekejap. Adik perempuan. Kau hanya menganggapku sebagai adikmu. Kakak Hunyuan, bukankah kau mengatakan akan melindungiku, menjagaku, dan mencintaiku seumur hidupmu? Aku telah memenuhi semua janjiku padamu, tetapi kau... Huo Linger mundur 2 langkah, dan melirik Bu Yuezi di sebelahnya. Semuanya menjadi jelas dalam sekejap. Jenius tak tertandingi, Bu Yuezi. Sosok yang hidup dalam legenda. Ia tampak takjub dengan keberadaan waktu. Saat tenang, ia bagaikan bunga halus yang bersinar di air, saat bergerak, ia bagaikan pohon willow lemah yang diterpa angin, seperti bulan yang tertutup awan biru, dan seperti salju yang berterbangan tertiup angin. Pada saat ini, Huo Linger merasa sangat bodoh dan naif. Karena janjinya, dia menolak Chen Yuan yang telah memberikan segalanya untuknya. Dan Hunyuan Sengzi memilih untuk menjaga jarak darinya karena dia bertemu dengan Gu Yuezi yang lebih luar biasa. Dia benar-benar menyesalinya. Kakak Linger, aku tidak menyangka kau akan salah paham tentangku.
Aku benar-benar hanya memperlakukanmu seperti adik perempuan dan menjagamu. Lagi pula, kedua keluarga kita adalah teman keluarga. Aku tidak menyangka kau akan menganggapnya sebagai hubungan antara pria dan wanita. Maaf, tapi seharusnya aku menjelaskannya lebih awal. Aku juga berharap kau bisa menemukan kebahagiaanmu sendiri. Sekarang, aku sudah memiliki hatiku sendiri, kata Hunyuan Shengzi dengan tegas. Sebenarnya, Huo Linger juga cukup baik. Hanya saja dibandingkan dengan Gu Yuezi yang lebih luar biasa, dia tentu tahu bagaimana memilih. Dengan susah payah dia membina hubungannya selama beberapa dekade dan berjuang berdampingan dengannya, sehingga Gu Yuezi sedikit menyukainya. Bagaimana mungkin dia melepaskan Gu Yuezi karena Huo Linger? Huo Linger hanyalah anjing penjilat, dia bisa mendapatkannya dengan mudah. Gu Yuezi adalah dewi sejati. Di antara miliaran talenta surgawi di alam semesta, hanya dia, putra suci Hunyuan, yang pantas untuk Yuezi kuno. Yang terpenting adalah menstabilkan Gu Yuezi terlebih dahulu. Aku akan membujuk Huo Linger nanti ketika aku punya waktu. Bukankah ini yang terbaik dari kedua dunia? Dengan kekaguman dan rasa suka Huo Linger padanya, bukankah itu hanya masalah beberapa menit? Jadi begitulah, aku terlalu memanjakan diri. Putra suci Hunyuan, aku berharap kau bahagia. Hati Huo Linger terasa seperti ditusuk pisau, dan air mata jatuh seperti hujan. Ternyata di mata pihak lain, aku benar-benar bukan apa-apa. Ternyata cinta kekasih masa kecilnya begitu rapuh. Jika dia tahu ini lebih awal, dia seharusnya tidak menolak Chen Yuan. Mereka menghabiskan 6.000 triliun koin galaksi untuknya, dan keunggulan Chen Yuan tidak kalah dengan Hunyuan Shengzi, atau bahkan melampauinya. Aku bisa bertemu seseorang yang lebih baik dan menolak godaan, tapi kau memanggilku adikmu karena kau bertemu Gu Yuezi. Itu konyol. Dasar munafik, kau masih saja mencari alasan seperti ini untuk melanjutkan hidup, Chen Yuan kali lebih baik darimu. Kau menolakku hari ini, jangan menyesalinya di masa depan. Huo Linger pun pergi. Apakah kau ingin mengejarnya? Gadis kecil itu tampak sangat sedih. Gu Yuezi mengingatkan Hunyuan Shengzi. Betapa cerdasnya dia. Bagaimana mungkin tidak bisa melihat hubungan itu? Hubungan itu tidak perlu diputus. Tidak, penderitaan jangka panjang lebih buruk daripada penderitaan jangka pendek. Baginya, ini mungkin hal yang baik. Melihat arah yang dia tuju, dia seharusnya pergi ke Istana Dewa, mungkin dia akan memiliki kesempatan lain. Saudari Gu Yue, kau benar. Mungkin kesempatan untuk mendapatkan warisan Kaisar Dewa sangat kecil, tetapi itu juga merupakan kesempatan tertinggi untuk memahami dinding batu mantra kuno. Setiap kata yang kau pahami adalah sebuah kesempatan. Jika kau serakah, kau akan kalah. Jika kau bergerak ke satu arah, kau bisa melangkah lebih jauh. Hunyuan Shengzi berkata demikian. Bukan berarti jika kau mendapatkan warisan Kaisar Dewa, kau pasti akan menjadi Kaisar Dewa alam semesta. Paling-paling itu hanya sebuah kesempatan. Mereka dapat berlatih keterampilan tak tertandingi tingkat tinggi dan memperoleh lebih banyak sumber daya, tetapi putra-putra pewaris setingkat mereka tidak kekurangan hal-hal ini. Dan pemahaman mantra kuno Sibi bahkan lebih langka. Gu Yuezi tidak berbicara. Dia menatap lurus ke depan, dan sudah mulai memahami karakter nomor 16. Kata-kata itu terbagi menjadi dua bagian. Chen Yuan saat ini, bersama Lan Xingyue, Zilan, Peony, Long Yan, Yao Xiaoqi, dan Dewi Langit, telah berhasil mencapai Istana Dewa. Itu adalah istana yang sangat besar. Chen Yuan belum pernah melihat istana sebesar itu. Tinggi tembok kota saja mencapai meter. Panjang tembok istana membentang setidaknya ribuan kilometer. Istana raksasa itu terbuat dari besi meteorit, dan formasi energi yang tak terhitung jumlahnya diukir di dalamnya. Seluruh istana raksasa itu tampak menyatu. Istana itu juga diselimuti perisai energi magis. Jika ingin memasuki Istana Para Dewa, hanya bisa melewati gerbang Istana Para Dewa. Gerbang Istana Dewa juga merupakan satu-satunya jalan yang terbuka. Ayo, kita masuk dan lihat-lihat. Istana tempat Kaisar Dewa Alam Semesta pernah tinggal, ayo kita lihat apa yang luar biasa di dalamnya. Chen Yuan berjalan masuk melalui gerbang istana terlebih dahulu. Melewati lapisan tipis perisai energi. Gadis-gadis lain mengikuti jejaknya. Baru saja. Mutasi. Saat cahaya terlarang menyambar, sebuah portal ruang angkasa tiba-tiba terbuka. Kelabang besi dengan panjang meter berhamburan keluar dari portal ruang angkasa satu demi satu. Ini kelabang besi tingkat overload. Sepertinya mereka semua adalah overload tingkat pertama, tetapi jumlahnya terlalu banyak, hampir 70. Dewi Langit mengerutkan kening. Kelabang besi adalah sejenis binatang langit berbintang yang mengandung racun mengerikan. Pertahanannya luar biasa. Sulit bagi artefak peradaban tingkat 6 untuk menembus kulit besinya.
Meskipun hanya overload tingkat pertama, racunnya dapat membunuh overload alam semesta yang tak terkalahkan. Belah udara dengan satu kata. Chen Yuan menjepitkan jarinya menjadi pisau dan mengayunkannya di udara. Hukum ruang di lantai 4 terkunci, dan ketika jari ini diayunkan, ke-70 kelabang itu langsung mati. Kekuatan satu jari sungguh mengerikan. Di tingkat ke-8 galaksi, menghancurkan 70 overload kosmik seperti menghancurkan orang mati. Bab 1318. Itu terlalu kuat. Bahkan jika kelabang besi itu hanya binatang tingkat penguasa dengan darah biasa, ia bisa membunuh 70 dari mereka dengan satu jari, tanpa menggunakan artefak apapun. Ini keterlaluan. Mengapa 70 kepala? Kita kebetulan punya 7 orang, jadi mungkinkah 10 kepala untuk satu orang? Long Yan menebak dengan wajah menggembung. Ketika kita pertama kali memasuki gerbang istana, kita sepertinya telah memicu semacam pembatasan. Konon ada 9 tingkat pembatasan di istana Kaisar Ilahi. Jika kita ingin mendapatkan warisan Kaisar Ilahi, kita harus melewati banyak tingkatan dan lulus berbagai ujian sebelum akhirnya bisa mendapatkan warisan itu. Dewi Surgawi berkata dengan wajah berpikir. Jika tebakannya benar, melewati tingkat pembatasan pertama seharusnya berarti memenggal kepala 10 binatang langit berbintang peringkat pertama penguasa. Tantangan melompati rintangan, yang tentu saja sulit bagi para ahli tingkat Singhe biasa, dan hampir merupakan pelarian yang sempit. Tetapi penjahat yang dapat menerobos ke tanah suci ke-8. Ia mampu meledakkan kekuatan tempur penguasa kosmik tingkat tinggi. Seharusnya tidak terlalu sulit untuk membunuh 10 kelabang besi penguasa tingkat pertama. Ya Tuhan, energi kosmik di sini benar-benar kaya, dan kualitasnya tampaknya berbeda dari dunia luar. Hanya dengan menyesapnya, Anda akan merasa nyaman dan gembira. Lihat, apa itu? Rumput Yuanling, ada begitu banyak rumput Yuanling yang tumbuh di sini. Rumput Yuanling tidak dapat meningkatkan kekuatan kultivasi, tetapi memiliki efek yang sangat kuat. Ia dapat membantu penguasa kosmik yang kehabisan energi untuk memulihkan energi dengan cepat. Hanya satu tanaman dapat membuat penguasa kosmik tingkat dasar pulih dalam 5 detik. Pada periode kemenangan penuh, setidaknya ada tanaman di sini, dan tampaknya akan ada binatang penjaga yang lebih kuat di masa depan. Pada saat ini, semua orang mulai membersihkan medan perang. Bagaimanapun, ini adalah kelabang berkulit besi tingkat penguasa. Bahkan jika garis keturunannya tidak terlalu tinggi, ia tetap penuh dengan harta karun ketika telah berevolusi ke tingkat ini. Setelah membereskan semua itu, ambillah rumput Yuanling sekalian. Lewati koridor panjang. Akhirnya, sebuah lempengan batu besar ditemukan di depannya. Ada 2 karakter besar yang tertulis di lempengan batu itu, Yuan Wuchang. Memasuki arena bela diri, ukuran di dalamnya di luar imajinasi. Meskipun namanya lapangan bela diri, luas sebenarnya seharusnya lebih besar dari sebuah provinsi. Dan seluruh permukaan arena bela diri hampir tertutup oleh emas getaran kosmik. Benda ini tampaknya merupakan logam langka. Konon, sebongkah kecil saja dapat menghasilkan senjata berkualitas tinggi. Sifat pertahanannya luar biasa. Ini adalah salah satu logam penting untuk pembuatan senjata peradaban tingkat. Dan emas bergetar kosmik yang menutupi arena bela diri setidaknya melebihi puluhan triliun ton. Benda ini tersebar di tanah arena bela diri seperti sampah. Orang bisa membayangkan betapa kayanya Kaisar Dewa Alam Semesta. Bahkan logam yang melapisi tanah arena bela diri pun tak ternilai harganya. Chen Yuan, seorang tiran lokal dengan sedikit kekayaan, terkejut secara tidak sengaja. Memasuki arena bela diri. Larangan itu langsung aktif. Sebuah portal ruang angkasa terbuka lagi. Aku melihat kera raksasa dengan tinggi lebih dari 1000 meter keluar dari portal ruang angkasa. Apakah ini kera raksasa langit berbintang? Atau apakah mereka semua kera raksasa langit berbintang tingkat 2 dari penguasa tertinggi? Benarkah ada 70 kepala? Sepertinya tebakan kita sebelumnya benar, Dewi Langit mengerutkan kening. Apakah ini kera raksasa langit berbintang tingkat 2 dari 70 penguasa tertinggi? Tidak hanya tingkat garis keturunannya lebih tinggi dan lebih kuat, tetapi kera raksasa langit berbintang tingkat ini juga diberkahi dengan kekuatan supranatural. Diperkirakan hanya Dewi Kubah Langit yang hadir yang mampu menahan 10 kepala, dan Yao Xiaoqi paling banyak mampu menahan 3 kepala. Zilan, Lan Xingyue, Peony, dan Long Yan bersama-sama hampir tidak mampu menahan satupun. Ini terjadi ketika mereka telah menyerap esensi darah naga biru kuno dan kekuatan mereka telah meningkat pesat. Kekuatan tempur sebenarnya telah jauh melampaui mereka yang berada di level yang sama. Jika tidak, saya khawatir mereka bahkan tidak akan mampu menahan satu ujung pun. Pedang Suanyuan Purba, keluarlah. Niat pedang Sang Suci, pedang mengayunkan dunia. Kehendak pedang yang mengerikan meletus. Dengan artefak puncak peradaban tingkat 7 di tangan,
kera raksasa langit berbintang penguasa tingkat 2 hampir tidak memiliki perlawanan sama sekali. Mereka dipenggal oleh Chen Yuan satu demi satu seperti sedang menghancurkan mayat. Pada dasarnya situasi satu sisi. Pertempuran diselesaikan dalam 5 menit. Galaksi peringkat ke-8, membunuh penguasa peringkat kedua, seperti menyembelih babi dan anjing, kata Dewi Peony dengan terkejut. Chen Yuan, apakah kami telah merepotkanmu? Jika analisis kami sebelumnya benar, seorang anak penerus normal yang memasuki istana ilahi seharusnya hanya menghadapi 10 batasan. Memasuki istana ilahi, kesulitannya kemungkinan akan meningkat 7 kali lipat, dan agak sulit bagi kami untuk memasuki tanah suci ke-8, karena kami tidak memiliki cukup kekuatan untuk menembus istana ilahi. Dewi Zilan berkata dengan ekspresi meminta maaf. Jelas bahwa mereka adalah beban. Kecuali 2 kera raksasa langit berbintang yang dipenggal oleh Dewi Langit, 68 sisanya dipenggal oleh Chen Yuan seorang diri. Situasi ini jelas mempersulit Chen Yuan. Tidak masalah, tidak merepotkan. Jika kau membunuh beberapa binatang langit berbintang tingkat penguasa lagi, kau bisa mendapatkan lebih banyak kristal dewa penguasa. Jika kau bisa memurnikannya, kau pasti akan bisa meningkatkan kekuatan kultivasimu. Semuanya, mulailah membersihkan medan perang. Chen Yuan melambaikan tangannya dengan santai. Tunggu sebentar, apa itu? Aku melihat 7 pancaran cahaya melesat ke langit tepat di depan arena bela diri. Napas senjata ilahi. Apakah ini kelahiran artefak peradaban tingkat 7? Sepertinya batasan segel 7 senjata ilahi telah dicabut. Apakah ini hadiah untuk lapisan larangan kedua? Ini benar-benar hadiah langsung berupa artefak peradaban tingkat 7. Ini layak diwariskan kepada Kaisar, sungguh luar biasa. Sepertinya hanya artefak peradaban tingkat 7 dasar, tetapi ini baru hadiah tingkat kedua, yang sangat bagus. Dewi Langit berkata dengan penuh emosi. Bagikan artefak ini, satu untuk setiap orang. Chen Yuan melambaikan tangannya dan berkata dengan sangat murah hati. Tapi, kami tidak banyak membantu. Lan Xingyue ragu-ragu. Terima kasih, sama-sama. Pemahaman Yao Xiao tentang 7 hukum sangat tinggi, yang kurang hanyalah artefak yang berguna. Jika dia bisa mendapatkannya, kekuatan bertarungnya pasti akan melonjak lagi. Sebagai Ratu Laut, dia suka menggunakan pria untuk mendapatkan berbagai sumber daya. Dia tidak akan bersikap sopan jika dia bisa mendapatkan keuntungan seperti itu saat ini. Yao Xiaoqi sudah mulai memilih. Para wanita juga mulai mengambil artefak satu persatu. Melewati arena. Sebuah paviliun koleksi buku muncul di depannya. Tempat paviliun Zhangsu berada pasti memiliki keahlian yang tak tertandingi. Saat dia melihat paviliun Zhangsu, lapisan pembatasan ketiga diaktifkan, dan portal ruang angkasa muncul kembali. Namun kali ini, ada 70 serigala iblis pemakan surga tingkat ketiga dari penguasa tertinggi. Chen Yuan mengorbankan pedang Suanyuan kuno dan bertarung sengit selama setengah jam sebelum memenggal kepala mereka semua. Selamat, generasi muda penjahat Tian Jiao, yang telah menembus 3 lapisan pembatasan pertama. Kalian semua dapat menjadi murid sekte luar Kaisar, kalian dapat memasuki perpustakaan, dan memahami latihan yang diwarisi oleh Kaisar, formula keabadian dan umur panjang. Ada 9 tingkat latihan ini. Jika kalian dapat berlatih hingga tingkat ke-9 dan mencapai kesempurnaan, kalian dapat memasuki istana dalam istana Kaisar dan memperoleh biografi sejati Kaisar seumur hidup. Sebuah teks pada tirai cahaya tiba-tiba muncul di penghalang terlarang paviliun Zhangsu. Ternyata untuk memperoleh warisan Kaisar Dewa Kosmik, perlu berlatih kungfu hingga mencapai keadaan sempurna terlebih dahulu. Bab 1319. Masuklah ke perpustakaan. Suasana yang kental dan hikmat langsung menyelimuti. Seluruh paviliun Zhangsu tampak kosong tanpa isi. Jelas ada puluhan ribu rak buku, tetapi semuanya kosong. Bahkan sehelai rambut pun tidak terlihat. Hanya di dinding batu paviliun Zhangsu, terdapat catatan latihan warisan. Rahasia keabadian. Ini tampaknya merupakan metode kultivasi tambahan. Terutama untuk meningkatkan umur panjang. Menurut pengantar latihan tersebut, seni keabadian tidak dapat meningkatkan kekuatan kultivasi seseorang, tetapi latihan ini sangat istimewa, dan dapat meningkatkan umur seseorang setelah berlatih. Rumus keabadian, memiliki 9 lapisan. Setelah menyempurnakan lapisan pertama, umur dapat meningkat 1 bulan setiap tahun. Setelah lapisan kedua disempurnakan, umur dapat meningkat 3 bulan setiap tahun. Setelah menyempurnakan lapisan ketiga, umur dapat meningkat 9 bulan setiap tahun. Setelah menyempurnakan lapisan keempat, umur dapat meningkat 27 bulan setiap tahun. Setelah lapisan kelima disempurnakan, umur dapat meningkat 81 bulan setiap tahun. Setelah lapisan keenam disempurnakan, umur dapat meningkat 20 tahun setiap tahun. Setelah menyempurnakan lapisan ketujuh, umur dapat meningkat 60 tahun setiap tahun.
Setelah menyempurnakan lapisan ke-8, umur dapat meningkat 180 tahun setiap tahun. Setelah menyempurnakan lapisan ke-9, umur dapat meningkat 540 tahun setiap tahun. Artinya, selama lapisan keempat seni panjang umur abadi disempurnakan, kecepatan peningkatan umur akan melebihi kecepatan penurunan. Tidak pernah tua atau mati, hidup lebih muda. Kekuatan hidup yang terakumulasi dalam tubuh akan menjadi semakin besar. Memulai latihan ini sebenarnya tidak sulit. Bahkan tidak jauh berbeda dari bimbingan kosmik biasa. Tetapi yang tidak biasa adalah faktor kesulitan akan meningkat secara geometris dengan setiap tingkat latihan ini. Chen Yuan telah membaca banyak kitab klasik di menara koleksi. Metode kultivasi khusus ini seringkali sesuai dengan metode ampuh yang menghabiskan kekuatan hidup seseorang. Metode pewarisan ini mungkin sangat memberatkan, dan vitalitas seorang pembangkit tenaga kosmik biasa sama sekali tidak mampu menahannya. Begitu digunakan, hidupnya akan terbakar hingga mati. Oleh karena itu, perlu untuk mempraktikkan metode kultivasi khusus ini untuk terus meningkatkan vitalitas kehidupan. Untuk mengurangi efek samping dari teknik kuat tertentu. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa latihan warisan di Istana Kaisar Ilahi sangat luar biasa. Dan kekhususan latihan ini hampir sempurna melengkapi api abadi. Membentuk tubuh abadi yang sesungguhnya. Tidak takut akan konsumsi vitalitas sama sekali. Chen Yuan, Lan Xingyue, Zilan, Mudan, Long Yan, Yao Xiaoqi, dan 7 Dewi Langit. Mereka semua duduk bersila dan mulai berlatih sesuai dengan latihan di dinding batu. Tingkat pertama memasuki seni keabadian abadi ini benar-benar sangat sederhana, hampir tanpa kesulitan. Ini adalah cara untuk memobilisasi energi kehidupan. Chen Yuan hanya membutuhkan waktu sekitar 1 jam untuk menyempurnakan lapisan pertama. Dewi Langit menghabiskan 2 jam untuk menyempurnakan lapisan pertama. Yao Xiaoqi menghabiskan 8 jam untuk menyempurnakannya ke tingkat pertama. Zilan, Peony, Lan Xingyue, dan Long Yan masing-masing menghabiskan 3 hingga 5 hari. Mereka semua telah disempurnakan ke lapisan pertama seni keabadian abadi. Namun, kesulitan latihan ini berlipat ganda secara geometris. Chen Yuan membutuhkan waktu sekitar 1 hari penuh untuk menyempurnakan lapisan kedua. Sekitar 10 hari untuk menyempurnakan lapisan ketiga. Menurut perkiraannya, dibutuhkan setidaknya 100 hari untuk menyempurnakan tingkat keempat, setidaknya 3 tahun untuk menyempurnakan tingkat kelima, dan hampir 30 tahun untuk menyempurnakan tingkat keenam. Kesulitan sebenarnya dari keabadian dan panjang umur seharusnya terletak pada 3 lapisan terakhir. Jika kesulitan kultivasi meningkat dengan cara ini, bahkan Chen Yuan pun membutuhkan waktu 300 tahun untuk menyempurnakan hingga tingkat ke-7. Lantai ke-8 kurang dari 3.000 tahun. Lantai ke-9 berusia 3 tahun. Adapun Zilan, Peony, Long Yan, dan Lan Xingyue, mereka membutuhkan waktu 3 hingga 5 hari untuk menyempurnakan tingkat pertama. Diperkirakan secara konservatif bahwa formula keabadian dan panjang umur ini membutuhkan kultivasi hingga tingkat tertinggi, yaitu tingkat ke-9. Setidaknya dibutuhkan 100 juta tahun. Tampaknya kesulitan untuk mendapatkan warisan sejati Kaisar Dewa Alam Semesta berada di luar imajinasi. Sistem. Aku ingin memahami tingkat keempat keabadian dan panjang umur. Ding. Untuk memahami tingkat keempat keabadian dan panjang umur, pengguna perlu mengonsumsi 10.000 poin peningkatan. Apakah Anda ingin mengonsumsinya? Konsumsi. Ding. Setelah dikurangi 10.000 poin peningkatan milik host, poin peningkatan host yang tersisa saat ini adalah 6.990.000. Ding. Kultivasi sedang dipahami, pemahaman selesai. Detik berikutnya. Chen Yuan hanya merasakan energi kehidupan di tubuhnya mulai bergerak menuju jalur latihan tingkat keempat secara otomatis. Sumber kehidupan di tubuhnya tampaknya telah berubah menjadi menara kecil yang dapat secara otomatis menyerap energi kehidupan, dan menara kecil itu telah berhasil membangun lantai keempat. Tingkat pertumbuhan energi kehidupan tiba-tiba meroket dalam jumlah besar. Menara kecil itu beroperasi secara otomatis, dan tampaknya dapat menyerap vitalitas kehidupan di alam semesta sepanjang waktu. Kehidupan Chen Yuan meningkat lebih cepat daripada kematiannya. Hidup lebih muda. Lumayan. Sistem. Saya ingin memahami tingkat kelima keabadian dan panjang umur. Ding. Untuk memahami lapisan kelima seni keabadian dan panjang umur, host perlu mengonsumsi 30.000 poin peningkatan. Bolehkah saya bertanya apakah host memilih untuk mengonsumsinya? Konsumsi. Ding. Setelah mengurangi 30.000 poin peningkatan dari pemilik, poin peningkatan pemilik yang tersisa saat ini, 6.960.000. Ding. Memahami, pemahaman selesai. Dengan selesainya pemahaman lapisan kelima seni keabadian panjang umur, sumber kehidupan dalam tubuh tiba-tiba mengembun menjadi pagoda kecil 5 lantai. Sistem. Saya ingin memahami formula keabadian tingkat ke-6. Ding.
Setelah mengurangi 90.000 poin peningkatan dari pemilik, poin peningkatan yang tersisa saat ini adalah 6.870.000. Sistem. Saya ingin memahami formula keabadian tingkat ketujuh. Ding. Setelah mengurangi 270.000 poin peningkatan dari pemilik, poin peningkatan yang tersisa saat ini adalah 6.600.000. Sistem. Saya ingin memahami lapisan ke-8 keabadian dan panjang umur. Ding. Setelah mengurangi 810.000 poin peningkatan dari pemiliknya, poin peningkatan yang tersisa saat ini adalah 5.790.000. 10 hari berlalu begitu cepat. Dewi Surgawi membuka matanya. Dia menghela napas panjang. Setelah lebih dari 10 hari memahami dan berlatih, dia telah menguasai seni keabadian hingga tingkat ketiga dalam sekejap. Dia langsung mencapai tingkat ketiga dalam waktu sesingkat itu, bakat semacam ini juga membuatnya pantas menyandang nama arogansi yang tak tertandingi. Hah! Aku akhirnya berhasil menguasai seni keabadian hingga tingkat kedua. Ngomong-ngomong, Dewi Langit, kau sudah mencapai tingkat berapa? Yao Xiaoqi tak kuasa bertanya. Ia selalu ingin membandingkan dirinya dengan Dewi Langit dari waktu ke waktu. Lagi pula, di antara para Dewi Tianjiao yang hadir, hanya Dewi Langit yang tetap rendah hati. Baru saja menembus lantai 3, kata Dewi Langit dengan acuh tak acuh. Begitu kata itu keluar, semua gadis menunjukkan ekspresi terkejut. Baru 10 hari, dan kau sudah menembus lantai 3. Kemampuan pemahaman yang luar biasa ini terlalu kuat. Tak heran Dewi Langit bisa menembus tanah suci ketujuh dengan kekuatannya sendiri, yang memang jauh lebih tinggi dari kita, kata Lan Xingyue dengan malu. Chen Yuan, kau sudah mencapai tingkat berapa? Tanya Dewi Langit kepada Chen Yuan yang baru saja bangun. Mungkin kali ini, ia merasa bisa menyamai Chen Yuan. Dalam hal pemahaman dalam latihan pemahaman, ia benar-benar belum pernah meyakinkan siapapun. Lantai 8, ada apa? Bab 1320. Lantai 8. Apa kau bercanda? Dewi Langit langsung bertanya. Sungguh keterlaluan bagi Nima. Seni keabadian adalah teknik kultivasi tambahan di tingkat kaisar dewa alam semesta. Bahkan jika kau tidak ahli dalam kekuatan supranatural, tingkat kesulitannya di luar imajinasi. Mungkin beberapa lapisan pertama relatif mudah, tetapi kesulitan lapisan selanjutnya hampir lebih sulit daripada semua latihan yang pernah ia praktikkan. Kau bilang kau telah menembus lantai 4, itu saja. Aku akui kau lebih hebat dariku. Bahkan jika kau bilang kau telah menembus lapisan kelima, aku hampir tidak percaya. Karena kau adalah Presiden Yan yang terkenal, kau memang telah menciptakan banyak keajaiban. Dalam dirimu, beberapa hal di luar imajinasi memang akan terjadi. Tapi kau bilang kau telah mengkultivasi seni keabadian hingga tingkat ke-8 hanya dalam 10 hari. Setidaknya dibutuhkan puluhan ribu tahun untuk memahami lapisan ke-8, bukan? Dan itu pasti kesombongan yang tak tertandingi. Seorang Tianjiao tingkat biasa mungkin tidak akan mencapai tingkat ini seumur hidupnya. Kau bercanda. Apa yang kukatakan itu benar. Suara Chen Yuan terdengar. Seni keabadian abadi di tubuhnya bekerja dengan sangat cepat. Detik berikutnya, sebuah menara kehidupan muncul di belakangnya. Napas kehidupan yang agung, seperti sungai yang perkasa, tak ada habisnya. Dengan kecepatan yang hampir tak terlihat oleh mata telanjang, napas kehidupan yang tak terhitung jumlahnya terlihat tersedot ke dalam menara. Menara keabadian abadi terwujud. 1 lantai, 2 lantai, 3 lantai, 4 lantai, 5 lantai, 6 lantai, 7 lantai, 8 lantai, benarkah ada 8 lantai? Long Yan bertanya dengan bingung. Kau, benar-benar telah berkultivasi hingga lantai 8. Mengejutkan. Sangat mengejutkan. Dewi Langit membuka mulutnya begitu lebar sehingga seolah-olah dia bisa memasukkan telur burung unta ke dalamnya. Dia tercengang. Bukan karena dia belum pernah melihat keberadaan seperti itu di pasaran. Sebaliknya, karena status bangsawannya, dia telah terpesona oleh telinga dan matanya sejak kecil, dan dia telah melihat lebih banyak talenta yang tak tertandingi daripada yang dibayangkannya. Dia bahkan mengenal 3 jenius tak tertandingi teratas di sesi-sesi sebelumnya, bahkan belasan sesi yang lalu. Tetapi karena hal ini, itu menjadi lebih menakutkan. Dia tidak mengenal Chen Yuan sebelumnya, dan tidak banyak tahu tentang Chen Yuan. Meskipun dia tahu bahwa Tuan Yan kuat dan berbakat, dia biasanya akan berpikir bahwa pihak lain memiliki titik awal yang tinggi. Wajar untuk memiliki kekuatan seperti itu. Lagi pula, dia sendiri memiliki titik awal yang sangat tinggi. Tetapi latihan, keabadian, dipraktikkan oleh semua orang pada saat yang sama. Yang lain baru menembus lapisan pertama, lapisan kedua, dan lapisan ketiga. Apakah kamu langsung menuju lantai 8? Tentu saja, tidak ada salahnya jika dibandingkan. Aku masih ingin bersaing dengannya. Ini sama saja dengan meminta penghinaan.
Dewi Langit menundukkan kepalanya dan tersipu. Tetapi melihat Chen Yuan, matanya menjadi semakin kagum. Bahkan tingkat kesukaan di atas kepalanya naik menjadi 92 poin tanpa disadari. Yao Xiaoqi. Kesukaan plus 1. Kesukaan saat ini, 94 poin. Tuan Yan benar-benar terlihat semakin hebat, dan dia hebat karena kekuatannya. Dengan latihan yang sama, dia menguasai seni keabadian hingga tingkat ke-8 hampir tanpa bantuan kekuatan eksternal. Pemahaman seperti ini sungguh di luar pemahaman saya. Jika dia bisa menguasai seni keabadian hingga tingkat ke-9, dia bisa mendapatkan biografi sejati Kaisar Dewa dan menjadi murid sejati Kaisar Dewa Alam Semesta. Murid langsung Kaisar Dewa Alam Semesta, betapa terhormatnya status ini. Melihat tatapan Chen Yuan, Yao Xiaoqi semakin terpesona. Anda harus tahu bahwa bagi makhluk setingkat Kaisar Dewa Kosmik, keketatan dalam menerima murid sungguh di luar imajinasi. Menerobos istana Kaisar Dewa dan mendapatkan sebagian warisan Kaisar Dewa hanya dapat dianggap sebagai murid terdaftar saja. Bahkan bukan murid bernama. Itu murni hanya bos besar setingkat Kaisar Dewa Alam Semesta, memberikan beberapa keuntungan kepada beberapa kesombongan rasial. Tetapi beberapa Tianjiao yang telah memasuki Istana Dewa suka memakai emas di wajah mereka, dan ketika mereka keluar, mereka mengatakan bahwa mereka adalah murid terdaftar Kaisar Dewa Alam Semesta. Faktanya, bahkan para dewa dan kaisar pun belum tentu mengingatmu. Tetapi murid langsung sama sekali berbeda. Di alam semesta, murid langsung pada dasarnya tidak berbeda dengan anak kandung. Jika Tuan Yan bisa menjadi murid langsung kaisar, itu akan menjadi. Awalnya, dia ingin menggunakan cara untuk memikat Chen Yuan, membuatnya tidak bisa melepaskan diri, dan rela memberikan segalanya untuknya. Mengambil setiap sen berharga darinya. Tapi saat ini, dia menyadari bahwa dia benar-benar tidak bisa menahan diri untuk tidak terharu. Dia tidak menyangka bahwa sebagai pemburu ulung, suatu hari nanti dia akan menjadi mangsa orang lain, dan dia rela. Jangan salahkan dia. Itu hanya karena dia begitu baik. Bahkan jika dia memperlakukannya seperti sampah, dia rela. Saat ini, dia melihat gerakan aneh di luar aula utama paviliun Zhangsu. Seorang gadis cantik berbaju zirah hitam dan kulit baru saja memenggal kepala 10 serigala iblis penelan langit tingkat 3 dari penguasa tertinggi. Api mendalam 9 langit meledak dengan kekuatan tak terbatas di tubuhnya. Selain itu, dewa reinkarnasi ada di tangannya. Dengan daya ledak Huolinger, pertarungan lompatan bukanlah hal yang sulit baginya. Chen Yuan seharusnya berada di depan. Setelah memasuki istana ilahi, aku menemukan banyak jejak pertempuran. Bekas pedang yang tertinggal di Kosmos Senjin di arena bela diri mengandung niat pedang yang sangat kuat dari seorang suci. Pasti Chen Yuan yang menembak dan membunuh binatang buas yang menjaga jalan itu. Tapi, metode apa yang harus kugunakan untuk mendapatkan Chen Yuan kembali? Tanpa janji dengan Hunyuan Sengzi, aku menyadari bahwa aku tidak sesedih yang kubayangkan. Mungkin aku sedih untuk sementara waktu. Aku membenci empatinya, tapi aku memikirkannya lebih lanjut. Ya, itu bukan kenangan masa kecil kekasih masa kecil Hunyuan Sengzi, tetapi orang yang kupikirkan adalah Chen Yuan. Ternyata aku menyukai Chen Yuan di dalam hatiku, tetapi aku menekan dorongan di hatiku saat itu, dan mungkin aku tidak tahu apa yang sebenarnya kuinginkan sama sekali. Aku mengerti sekarang, bisakah itu ditebus? Ada banyak hal yang benar-benar kau sesali setelah kehilangannya. Saat itu dia sudah menyerah pada Chen Yuan. Sekarang ingin kembali. Pertama, dia tidak bisa menghadapi dirinya sendiri. Kedua, Chen Yuan mungkin tidak menerimanya. Ini adalah dilema. Seseorang yang arogan dan tak tertandingi seperti Chen Yuan pada dasarnya memang arogan. Bagaimana mungkin dia menginginkan wanita yang tidak diinginkan orang lain? Memikirkan hal ini, Huolinger mulai merasa gelisah. Tapi dia baru saja kehilangan cinta. Kepercayaannya runtuh. Hati itu rapuh dan membutuhkan dukungan emosional. Di tanah suci ke-8, selain Chen Yuan, tidak ada orang lain yang bisa menjadi penopang emosionalnya. Jika kau tidak datang untuk mencari Chen Yuan, kemana lagi kau bisa pergi? Saudari Huolinger, sebenarnya kaulah yang datang. Bukankah kau pergi untuk memahami dinding batu mantra kuno? Mengapa kau kembali ke istana para dewa? Tanya pendeta Zilan dengan heran. Ini, kitab suci kosmik di dinding batu mantra kuno terlalu samar dan sulit dipahami. Bakatku terbatas dan aku tidak bisa memahaminya, jadi aku memutuskan untuk pergi ke istana para dewa terlebih dahulu. Huolinger menjelaskan dengan tegas. Ternyata seperti ini, tetapi mantra kuno memang tidak mudah dipahami. Baru lebih dari 10 hari. Wajar jika kau tidak bisa memahaminya. Bagaimana mungkin seseorang bisa memahami naskah suci kuno dalam waktu lebih dari 10 hari? Dewi Zilan semakin bingung. Huolinger, bukankah kau ingin mencari kakakmu Hunyuan?
Putra suci Hunyuan mungkin ada di dinding batu mantra kuno. Apakah kau tidak menemukan siapapun? Kata Long Yan dengan belak-belakan. Ini benar-benar masalah yang tidak bisa diungkit tanpa menyebutkannya terlebih dahulu. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.